Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Budi Mandra Rahab. Oke, untuk video yang kedua ini saya masuk ke subbab dari materi kinetika enzimatis ya. Ya, untuk subbab ini kita akan berdiskusi, saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan kenapa sih kita harus mempelajari kinetika enzimatis. Jadi kalian yang sedang berkuliah di program studi teknologi industri pertanian ataupun teknik kimia atau teknik bioproses ataupun dari teknologi pangan kimia dan biokimia, ya profesor kalian atau dosen kalian mengajarkan tentang kinetika enzimatis. Nah, mungkin ada beberapa dari dosen kalian langsung mengajarkan materi tanpa menjelaskan terlebih dahulu untuk apa sih sebetulnya kalian mempelajari ini. Nah, jika seperti itu, mungkin di sini saya akan menjelaskan biar ada pencerahan untuk kalian juga alasan kenapa kita harus mempelajari atau kalian harus mempelajari kinetika enzimatis. Oke, kalian yang sedang berkuliah di program studi teknologi industri pertanian, kimia, biokimia, tadi kimia, pasti ya ingin bekerja di sebuah pabrik. Pabriknya itu pabrik-pabrik yang berhubungan dengan ya proses kimia, misalnya seperti itu. Nah, suatu waktu bos kalian meminta kalian untuk mengevaluasi proses, apakah proses ini dia bisa layak atau tidak secara ekonomi. Nah, untuk mengevaluasi suatu proses tertentu, maka dari itu di sini kalian harus mempelajari tentang kinetika enzimatis. Kenapa? Nah, jadi nanti akan saya berikan ilustrasi, akan saya berikan contohnya di sini, yaitu terkait proses hidrolisis. Jadi reaksinya itu reaksi hidrolisis, ya. Jadi di sini akan dilakukan, misalnya saya punya bahan baku, ya. Bahan bakunya itu adalah delignify biomass feedstock. Dari delignify biomass feedstock ini saya ingin memproduksi glukosa di dalam suatu tangki atau di dalam suatu reaktor. Reaktornya itu adalah reaktor batch. Prosesnya itu apa? Prosesnya itu adalah proses hidrolisis. Hidrolisis itu adalah proses pemecahan suatu molekul yang sangat besar dengan melibatkan air atau H2O, nanti akan menghasilkan monomer-monomer. Nah, biasanya untuk proses hidrolisis ini dia menggunakan katalis. Katalisnya itu untuk mempercepat suatu reaksi. Di sini katalis yang digunakan adalah enzim, yaitu enzimnya adalah enzim selulase. Oke, kita berbicara tentang delignified biomass feedstock. Oke, sekilas saja sih, apa sih itu delignified biomass feedstock? Jadi kita tahu bahwa bahan-bahan untuk produksi glukosa, ya, itu kita bisa mendapatkannya dari manapun. Contohnya yang pertama adalah dari sugarcane atau gula tebu. Nah, gula tebu itu kan mengandung sukrosa dalam jumlah yang sangat tinggi gitu ya. Sebetulnya yang lebih simpel itu di dimer ya, atau di sakarida ya. Hidrolisisnya tidak terlalu membutuhkan energi yang tinggi untuk memecah sukrosa menjadi glukosa gitu. Tetapi masalahnya untuk sugarcane ini dia akan bertentangan dengan food. Jadi untuk produk-produk yang non food, contohnya adalah bioetanol ataupun solvent, yang mana bioetanol dan solvent ini dihasilkan dari fermentasi glukosa ini, ya itu bentrok dengan kebutuhan kita ya akan pangan tersebut, seperti itu. Jadi ya ada konflik lah istilahnya. Kalau misalnya ingin memproduksi produk-produk yang non food, ya harus bahan bakunya dari non food juga. Kalau ingin memproduksi produk food, ya bahan bakunya dari yang bisa dimakan juga ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu dicari alternatif lain. Oke, pati, bahan-bahan berpati, contohnya dari singkong, dari jagung, ya itu juga bahan-bahan pangan. Nah, apa sih bahan-bahan pangan yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk memproduksi biochemicals, kemudian dari biofuels, biomaterials, hasil fermentasi glukosa. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai biomass feedstock. Atau biomass feedstock itu apa sih? Bahan-bahan organik yang mana di dalamnya mengandung komponen-komponen yang valuable, komponen yang memiliki nilai yang tinggi gitu ya, memiliki nilai yang tinggi. Contohnya apa? Lignoselulosa. Yang paling general adalah lignoselulosa. Lignoselulosa ini terdiri atas tiga komponen besar. Yang pertama adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Jadi untuk memproduksi glukosa ini, oke, saya tulis ya. Di sini ada selulosa, kemudian hemiselulosa, kemudian di sini ada lignin. Nah,
untuk memproduksi glukosa ini kita harus menghilangkan terlebih dahulu namanya hemiselulosa dan lignin. Prosesnya itu apa? Prosesnya itu kita sebut sebagai pretreatment atau delignifikasi. Delignifikasi adalah spesifik untuk menghilangkan lignin karena lignin itu adalah penghalang dari proses hidrolisis. Jadi dia yang karena apa istilahnya ya, membuat struktur dari si biomasa itu kaku sehingga proses hidrolisis itu tidak bisa bekerja secara optimal dengan adanya keberadaan lignin. Maka dari itu lignin ini harus dihilangkan, hemiselulosa pun harus dihilangkan. Nah, yang kita ingin dapatkan adalah selulosa. Kenapa? Selulosa itu merupakan polimer dari glukosa, yang mana glukosa dengan glukosa yang lainnya berikatan satu dengan yang lainnya dengan ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, dari selulosa kita ingin menghasilkan glukosa dengan menggunakan enzim yang kita sebut sebagai selulase. Prosesnya adalah proses hidrolisis. Nah, parameter apa sih yang kita gunakan untuk mengevaluasi proses ini? Kita bisa melihatnya dari beberapa parameter, beberapa variabel di sini. Yaitu yang pertama adalah yield. Yield itu adalah perolehan. Perolehan itu adalah banyaknya produk yang dihasilkan per substrat awalnya, per substrat yang dikonsumsinya. Gitu ya. Jadi produk yang dihasilkan per substrat yang dikonsumsi. Kemudian konversinya adalah berapa banyak sih substrat yang diubah, yang ditransformasi menjadi produk-produknya dibagi dengan substrat awalnya. Itu adalah konversi. Kemudian selektivitas, istilah dari selektivitas mungkin ya selektif ya, proses itu apakah selektif atau tidak mengubah si selulosa menjadi glukosa. Apakah ada byproduct lainnya ya? Ada byproduct lainnya. Contohnya apa? Jadi contohnya gini, kalau di selulase ini misalnya di sini ada larutan enzim ya. Larutan enzim ternyata larutan enzim ini nggak murni loh. Di sini masih ada enzim-enzim lainnya ya. Misalnya dia juga ada menghasilkan silanase. Otomatis di sini menghasilkan byproduct, dan produknya adalah silosa. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Proses tersebut berarti memiliki selektivitas yang rendah misalnya, karena kalau si silosanya juga diproduksi dalam jumlah yang tinggi, kemudian glukosanya ya tinggi juga, tapi di sini ada silosa juga. Maka dari itu ada variabel lainnya. Variabel lainnya adalah selektivitas. Jadi selektivitas itu adalah berapa banyak sih main produk yang kita dapatkan jika dibandingkan dengan byproduct yang kita dapatkan. Itu adalah selektivitas. Nah, kita bisa mengevaluasi proses tersebut dari 3 parameter ini, yield, konversi, dan selektivitas. Nah, apakah variabel-variabel ini saja yang kita gunakan? Nah, contohnya gini, misalnya saya ada proses nih, saya memiliki proses. Proses tersebut, oke lah kita bisa mendapatkan konversi sampai 100%, yield, misalnya bioetanol sampai 0,5, kemudian ada selektivitas yang tinggi juga. Tetapi proses tersebut dilaksanakan dalam waktu yang sangat-sangat lama. Apakah proses tersebut visible atau tidak? Ya, tidak ya. Jadi kita pun harus mempertimbangkan aspek lainnya. Yang kita pertimbangkan di sini adalah waktu. Waktu yang kita pertimbangkan. Nah, karena waktu ini akan berkaitan dengan seberapa besar produktivitas yang dihasilkan. Oke, berbicara tentang waktu, berarti waktu seberapa cepatkah si proses ini bisa mengubah atau bisa mengkonversi si selulosa menjadi glukosa. Nah, waktu. Berarti di sini ada istilah seberapa cepat, seberapa lambat. Apa kaitannya dengan seberapa cepat dan seberapa lambat? Ya, laju reaksi. Di sini adalah laju reaksi yang kita pertimbangkan. Jadi waktu ini akan berkaitan dengan laju reaksi. Nah, laju reaksi ini adalah kinetika reaksi, ya. Ilmu yang mempelajari tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu kita sebut sebagai kinetika reaksi kimia. Karena kita menggunakan katalisnya adalah biokatalis. Biokatalisnya itu adalah enzim, ya. Enzim itu jadi judulnya itu adalah kinetika reaksi enzimatis gitu, intinya seperti itulah. Ya. Jadi waktu kemudian yang membutuhkan seberapa cepat, seberapa lambat itu kaitannya dengan laju reaksi, dan di sini berkaitan dengan kinetika enzimatis. Jadi balik lagi kenapa kita harus belajar kinetika enzimatis untuk mengevaluasi suatu proses katalisis enzimatis ya. Misalnya kalau dengan mempertimbangkan aspek laju reaksinya juga di sini ya, mengevaluasinya dengan melihat laju reaksinya gitu ya, tidak hanya melihat dari sisi yield, konversi, dan selektivitas, tetapi kita juga harus melihatnya dari laju reaksi dari proses tersebut. Nah, ketika proses tersebut dalam kenyataannya ya, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari si laju reaksi itu sendiri, laju reaksi enzimatis itu sendiri. Di sini pun
ketika melakukan evaluasi, mengevaluasi suatu proses katalisis enzimatis, di sini ada beberapa faktor yang dilihat. Misalnya, apakah ada pengaruh dari pH, apakah ada pengaruh dari temperatur, apakah ada pengaruh dari aktivator inhibitor dan insoluble substrate terhadap laju reaksi, gitu, terhadap laju reaksi enzimatis. Di sini ya kita ingin mengevaluasi, benar-benar mengevaluasi, oke, ada proses yang ada, kemudian bagaimanakah kalau ada perubahan pH, ada perubahan temperatur, kemudian ditambahkan aktivator, keberadaan inhibitor dengan keberadaan insoluble substrate yang sangat banyak, apakah dia akan mempengaruhi laju reaksi itu sendiri, ya. Nah, itu kita yang ingin mengevaluasinya seperti itu. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan dari video yang kedua ini, jadi untuk apa sih kalian yang sedang belajar di program studi teknologi pertanian, teknik kimia, kemudian teknik bioproses, mempelajari kinetika reaksi? Salah satunya adalah kalian untuk mengevaluasi suatu proses katalisis, suatu proses katalisis yang menggunakan enzim sebagai katalisatornya atau biokatalisatornya. Seperti itu. Kemudian kalian dari evaluasi ini dilihat laju reaksinya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya terhadap laju reaksi ini seperti apa. Nah, itu kalian mengevaluasi prosesnya, ya. Mungkin nanti ketika kalian kerja, kalian diminta oleh bos kalian untuk mengevaluasi proses. Jadi pondasi dari mempelajari kinetika enzimatis ini sangatlah penting. Ya, mungkin itu saja untuk video yang kedua dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jika kalian memiliki alasan-alasan lain kenapa kalian harus mempelajari kinetika enzimatis, silahkan kalian pun bisa menulis dari kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.